Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Dan kami sangat bersyukur kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku Subang yang sesungguhnya. Dan kalau begitu, mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum terkuak. Ini peran Mr. X di pencairan dana BOS tahun 2022. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum terkuak. Hingga kini sudah memasuki hampir 10 bulan, keberadaan Mr. X disebut-sebut memiliki peran penting. Padahal keberadaan Mr. X hanya sebatas karyawan di Yayasan Bina Prestasi Nasional di Kampung Cisuti, Jalan Cagak, Subang. Mr. X mengabdi di Yayasan Bina Prestasi Nasional sejak September 2021 hingga April 2022. Saya mengabdi di yayasan itu kurang lebih 8-9 bulan, ungkap Mr. X tersebut. Diakuinya, yang menginginkan dirinya untuk menjabat bendahara di sekolah adalah Yosef Hidayat sebagai pembina. Mr. X mengatakan yang menjabat kepala sekolah tahun 2021 adalah Pak Wahyu, sedangkan pejabat bendahara saat itu adalah Mbak Amel, kata Mr. X. Kemudian Mr. X mengakui terkait dibawa Wahyu dan laptop yang dimaksud diambil olehnya di rumah Pak Wahyu. Cerita itu memang benar adanya karena di situ laptop ada data siswa dan laptopnya ada di Pak Wahyu, ucapnya. Saat pengambilan laptop di rumah Wahyu, tambahnya diambil di bulan Oktober 2021 dan diserahkan langsung. Disebutkan Mr. X di laptop yang dimaksud tercantum semua data yayasan terkait tentang keluar masuk siswa serta keluar masuknya dana. Bahkan Mr. X menyebutkan hilangnya data siswa sebanyak 150 orang bebarengan dengan pencairan dana sebesar 230 juta di bulan Oktober 2022. Dan Pak Yosef saat itu diwawancarai media, tapi ternyata pencairannya itu hanya sedikit, tutur Mr. X. Pencairan BOS di tahap 1 dan tahap 2 di bulan Januari dan Agustus tahun 2001. Yang dimaksud, kata Mr. S, kepala sekolah yang menjabat saat itu adalah Pak Wahyu, sedangkan yang menjabat bendaharanya saat itu adalah almarhum Amel. Diakuinya saat pencairan dana BOS di tahap 3 sudah ada. Itu artinya pencairan BOS di tahap 3 adalah bulan Oktober dan diterima saya, sedangkan kepala sekolahnya masih Pak Wahyu, tambah Mr. X. Dan pengambilan pencairan tambahnya lagi di bulan November 2021 diambil Pak Wahyu bersama dirinya. Sementara pencairan BOS tahap 1 tahun 2022 ucapnya lagi diambil oleh kepala sekolah baru, yaitu Pak Iwan bersama dengan dirinya sebagai bendahara. Itu artinya Pak Wahyu sebagai kepala sekolah lama sudah keluar sejak pencairan BOS atau bantuan operasi sekolah tahap 3 di tahun 2001 dan dia sudah keluar. Saat itu tambahnya Pak Wahyu mengundurkan diri, sedangkan Pak Iwan adalah kepala sekolah SMK dan SMP-nya dikepalai oleh Pak Adang. Saat itu diketahui oleh Pak Yoris, sedangkan sinkronisasi dapodik siswa dan input penggunaan dana BOS dilakukan oleh Amel dan Yoris, tuturnya. Wawancara itu masih dalam upaya menguak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi di tanggal 18 Agustus 2021. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.